Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya seorang istri yang mencium, menjilati, dan mengulum kemaluan suami, sedangkan di ujung kemaluan sudah keluar air madhi? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'lam rahimakallahu ta'ala annal fuqaha'a ittafaqu ala tahrimil jima'i fi halataini, fid duburi wa fil haidi awin nifasi. Wa amma ma siwahuma faqad ikhtalafu fihi. Faqala Syekhu Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari rahimahullahu ta'ala fi Fathil Mu'aini, faslun fil kafa'ati fi bayani ba'di adabin nikahi. Yajuzu lizawji kullu tamattu'in minha bima siwa halqati duburiha walau bimasri badriha. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, annal fuqaha'a, sesungguhnya para ulama ahli fikih, ittafaqu, yaitu telah sepakat oleh mereka, ala tahrimil jima'i, atas keharamannya jima', fi halataini, di dalam dua keadaan. Ya, ini dua keadaan inilah yang para ulama sepakat. Yang pertama fit duburi, yaitu jima masuk di dalam lubang dubur, lubang anus, haram. Haram ini para ulama sepakat, ya, adalah ijma'. Kemudian yang kedua wa fil haidi awin nifasi, yaitu di dalam keadaan haid atau nifas. Ya, haid dan nifas dianggap sama. Jadi para ulama sepakat, ijma'ul ulama ini di dalam dua hal ini, yaitu jima masuk dalam lubang dubur atau anus. Ini adalah kesepakatan, ya, konsensus para ulama. Kemudian yang kedua, dalam keadaan haid, masuk farji maupun masuk dubur haram dua-duanya. Wa amma ma siwahuma, adapun sesuatu yang selain keduanya, yaitu selain jima fit duburi wa fil haidhi awin nifasi, faqad ikhtalafu, maka sungguh berbeda pendapat oleh para ulama, fihi, di dalamnya ma. Faqala Syekhu, lalu berkata oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari fi Fathil Mu'aini, di dalam kitab Fathul Mu'ain, faslun fil kafa'ati, yaitu di dalam fasal fil kafa'ah, faslun fil kafa'ati. Kemudian di dalam tatimmatun fi bayani ba'di adabin nikahi, di dalam menjelaskan sebagian beberapa adab tata cara nikah. Beliau Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mengatakan begini, yajuzu lizawji kullu tamattu'in, yajuzu boleh lizawji untuk suami, kullu tamattu'in oleh setiap bersenang-senang, minha darinya dia istrinya, bima siwa bima pada sesuatu siwa halqati duburiha, yang selain lubang dubur istrinya, selain lubang dubur, ya, selain lubang dubur anus istrinya. Walau bimasri badriha, walaupun dengan menghisap atau menjilati, menghirup klitorisnya sang istri. Ya, di dalam ibarat dalam Fathul Mu'in ini sudah jelas, ini untuk suami. Untuk suami dibolehkan kullu tamattu'in minha, apa saja boleh, ya, dengan istrinya itu, tapi dengan syarat yaitu tadi, tidak di dubur dan juga tidak dalam keadaan haid. Sampai beliau mengatakan walau bimasri badriha, walau bimasri badriha, walaupun dengan menghisap, menciumi, ya, menghisap, menjilati klitorisnya sang istri. Ini untuk suami. Lah, bagaimana dengan rutubatul farji, yang sudah keluar dari farjinya sang istri? Qala ba'dul fuqaha'i, telah berkata oleh sebagian para ulama ahli fikih, innal madhiya wa rutubatal farji wal maniyya sawaun. Innal madhiya, sesungguhnya madhi, wa rutubatal farji, dan sesungguhnya pelumas kemaluan wanita, wal maniyya, dan sesungguhnya mani, sawaun, yaitu sama saja.
Wahia bermula dia madhi rutubatul farji, pelumas kemaluan, wal mani dan mani, tahiratun yaitu suci. Li'anna sababa khurujiha asyahwatu. Li'anna sababa khurujiha karena sesungguhnya sebab keluarnya madhi, pelumas kemaluan wanita dan mani, asyahwatu yaitu syahwat. Ketiganya ini sama-sama keluar sebab syahwat. Wala yajibu dan tidak wajib al-ghuslu oleh mandi. Min khurujil madhi dari keluarnya madhi. Wala min khuruji rutubatil farji dan juga tidak wajib mandi sebab keluarnya pelumas kemaluan wanita. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki terangsang hebat keluar madhi ya yang ada di ujung itu biasanya yang sedikit dan juga keluarnya pelumas wanita yang tatkala sudah merangsang, ini keduanya tidak wajib mandi. Li'annahuma karena sesungguhnya keduanya yaitu al-madhi wa rutubatul farji mujarrada juz'in yaitu semata-mata keduanya yaitu semata-mata satu bagian min ajza'il mani yaitu dari beberapa bagiannya mani. Walaysa dan tidaklah keduanya yaitu madhi dan rutubatul farji bi jami'ihi yaitu seluruhnya mani. Ya karena hanya sebagian kecil saja yang tidak muncrat istilahnya, tidak menyembur, maka tidak wajib mandi karena hanya satu bagian kecil daripada beberapa bagian mani dan bukan seluruhnya begitu. Ini kalau menurut pendapat dari sebagian ulama. Kemudian wal fuqaha bermula para ulama ahli fikih alladzina yang yaquluna berkata oleh mereka alladzina binajasatil madhi pada kenajisannya madhi yalzamu maka mewajibkan kepada mereka al-qaulu oleh suatu pendapat perkataan binajasatil mani pada kenajisannya mani. Wa illa dan jika tidak karena maka ada al-qaulu oleh perkataan atau pendapat mutanaqidun yaitu saling kontradiksi, saling berlawanan. Ini menurut para ulama ahli fikih yang berpendapat bahwa madhi, rutubatul farji dan mani itu sama-sama, yaitu sama-sama suci. Sehingga mereka mengatakan para ulama ahli fikih yang berkata bahwa madhi itu najis karena madhi ini keluarnya sama gara-gara sebab syahwat, maka seharusnya mereka juga menajiskan mani. Kalau mereka mengatakan bahwa madhi itu najis sedangkan mani itu suci, maka ini mutanaqidun yaitu saling kontradiksi. Oleh sebab itu para ulama yang berpegangan bahwa madhi, rutubatul farji dan mani itu sama-sama suci, ya membolehkan ya para wanita dan suami yaitu suami istri saling menghisap kemaluan masing-masing. Boleh. Karena apa? Ini kan berkaitan dengan rutubatul farji, ya pelumas kemaluan wanita, ataukah madhi itu najis atau suci. Kalau memang rutubatul farji dan madhi itu suci, ya tidak apa-apa, keduanya saling menghisap. Qala Ibnu Qudamah al-Hambali fil Mughni. Telah berkata oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali rahimahullahu taala fil Mughni di dalam kitab Al-Mughni. Imam Ibnu Qudamah ini adalah salah satu ulama mazhab Hambali. Di dalam kitab Al-Mughni juz 1 halaman 414. Warwiya dan telah diriwayatkan an Ahmad rahimahullah dari Imam Ahmad rahimahullah taala annahu bahwa sesungguhnya dia ay al-madhiya yaitu maksudnya adalah madhi bimangzilatil mani yaitu pada tempat kedudukannya mani. Ai artinya kilahuma bermula masing-masing keduanya yaitu madhi dan mani tahirun yaitu suci. Qala al-Imam Ahmad telah berkata oleh Imam Ahmad rahimahullah taala huma bermula keduanya yaitu madhi dan mani sawaun yaitu sama saja. Laisa tidaklah oleh keduanya yaitu madhi dan mani mim makhrajil bauli yaitu keluar dari tempat keluarnya kencing. Innama huma minas sulbi wat taraibi. Innama huma sesungguhnya hanyalah keduanya yaitu madhi dan mani minas sulbi yaitu keluar dari tulang sulbi wat taraibi dan keluar dari taraib. Jadi madhi dan mani ini keluarnya sama yaitu minas sulbi dan bagi laki-laki ya keluar dari tulang sulbi.
Kemudian kalau kencing tidak keluar dari sulbi tetapi dari kotoran, ya kotoran di dalam pembuangan. Tetapi kalau bagi laki-laki karena memang ujungnya itu lubangnya hanya satu, maka saat keluar ya dari makhrajul bauli sama tetapi pangkal asalnya beda. Ini kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau untuk perempuan jelas perempuan ada dua lubang, ya di dalam farjinya itu ada dua lubang. Lubang yang agak atas sedikit itu keluarnya rutubatul farji, keluarnya pelumas, kemudian keluarnya sperma, mani dan juga keluarnya anak. Kemudian kalau kencing keluar dari lubang yang agak bawah sedikit. Jadi beda kalau perempuan. Perempuan makhrajul bauli dengan makhrajul rutubatul farji itu berbeda. Tetapi bagi laki-laki pangkalnya tetap beda, yaitu kalau madhi keluar dengan mani sama pangkalnya minas sulbi. Inilah yang menguatkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa madhi itu hukumnya sama suci seperti mani. Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana telah berkata Ibnu Abbasin oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hukmil madhi, di dalam hukumnya madhi. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Huwa bermula dia madhi indi menurutku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bimangzilatil busaqi, yaitu pada tempat kedudukannya ludah, wal mukhati dan pada tempat kedudukannya ingus. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, madhi itu suci karena disamakan dengan ludah dan ingus. Demikian juga menurut mayoritas mazhab Hambali bahwa madhi, rutubatul farji dan mani itu sama-sama suci. Kemudian yang menjadi iskal kita adalah ibarat di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya juzu li zauji kullu tamattu'in minha bima siwa halqati duburiha walau bimasyi badriha. Walaupun dengan menghisap atau menciumi atau menjilati klistorisnya istri. Kalau memang berpendapat bahwa rutubatul farji itu najis, maka nggak boleh kalau dihisap, apalagi dijilatin ya. Barang najis masa dijilatin. Oleh sebab itu kita mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa madhi, rutubatul farji dan mani itu sama-sama suci, terutama bagi suami istri yang melakukan hubungan jima. Mereka bisa melakukan apapun asalkan tidak memasukkan dzakar pada dubur dan juga tidak memasukkan dzakar tatkala istri dalam keadaan haid. Wallahu taala a'lamu bishawab.